Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para shaimin dan juga shaimat, jamaah salat subuh Masjid Asy-Syuhada yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kenikmatan yang sangat besar sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan menghadiri kajian ilmu. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua petunjuk untuk bisa istiqomah. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tema kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah tema puasa dan doa. Ini yang insya Allah akan kita coba dalami. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan ini adalah bulan yang memiliki banyak sekali keutamaan, banyak fadilah atau kelebihan. Di antara fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulannya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita renungkan, kita mengkaji kondisi-kondisi di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika manusia berada dalam kondisi yang lemah, berada dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menunjukkan kelemahan dan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah doa mereka menjadi mustajab. Sebelum kita masuk kepada puasa, kita ingin memberikan beberapa contoh. Misalnya dalam hadis Nabi, beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Waktu di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Faqaminun an yustajabulah. Maka besarlah kemungkinan doanya akan dikabulkan. Sujud. Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di antara kondisi di mana doa mustajab adalah indas safar. Saat kita melakukan apa? Safar. Menurut jumhurul ulama, satu perjalanan disebut safar apabila jaraknya adalah 4 burud atau setara dengan 16 parsakh. Walaupun nanti para ulama berbeda ketika menjelaskan berapa 16 parsakh dalam kilometer.
Kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan sekitar 88 kilometer. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa dua orang sahabat ini tidak menjamak salat, tidak mengqashar salat, dan tidak berbuka puasa kecuali kalau mereka sudah menempuh jarak 4 burud atau 16 parsah. Maka ketika kita sedang safar, kata Nabi, doa kita mustajab. Doa kita adalah mustajab. Yang ketiga, di antara kondisi di mana doa itu mustajab adalah saat kita berada di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Nabi bersabda, khairud doa, sebaik-baik doa itu adalah doa'u yaumul Arafah. Doa pada hari Arafah atau doa'u yaumil Arafah. Doa pada hari Arafah. Dan tentunya di antara waktu yang mustajab berdoa adalah saat berpuasa. Berarti ada satu tadi sujud, dua safar, tiga Arafah, empat puasa. Kita jadikan puasa di akhir karena akan kita jelaskan lebih terperinci. Kalau kita lihat dari empat kondisi ini memiliki kesamaan. Yang akhirnya kita simpulkan bahwa waktu di mana doa itu mustajab alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kondisi kita lemah. Kondisi kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat kita sujud, Pak. Bukankah saat sujud itu kita letakkan wajah kita, kita letakkan kening kita letakkan kepala kita yang merupakan simbol kemuliaan bagi seorang manusia. Wajah ini kan simbol kemuliaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. Dialah yang telah membentuk rupa kalian dan dia perbagus rupa kalian. Oleh karena dalam Islam tidak boleh kita apa? Memukul di bagian wajah. Karena wajah, kepala adalah bagian mulia yang dimiliki oleh manusia. Tetapi bagian yang mulia ini saat sujud kita letakkan di mana, Pak? Di tempat yang sangat rendah. Di posisi yang paling bawah. Maka dalam kondisi itulah terlihat kelemahan seorang hamba, kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saat sujud kita membaca apa? Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau boleh juga kita membaca subhanakallahumma rabbana Allahumma gfirli. Atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi yang ingin kita ambil poinnya adalah ketika kita berada dalam posisi yang sangat rendah, mungkin dikatakan sangat hina, mungkin dikatakan sangat lemah, kita berkata dalam zikir kita, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Dia adalah Rabbku yang maha tinggi. Artinya dia tidak seperti aku yang berada dalam kondisi yang lemah, berada dalam kondisi yang rendah, sedangkan dia maha suci dari kerendahan. Dia maha suci dari kelemahan, sedangkan dia adalah Al-A'la. Apa itu Al-A'la? Yang maha tinggi. Maka dalam kondisi itu doa kita apa, Pak? Mustajab. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melewatkan waktu sujud kecuali beliau memperbanyak doa paling minimal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Begitupun ketika kita sedang safar. Dalam hadis Rasulullah berkata, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan apa? Potongan azab. Apalagi saya. Daerah asal saya dari Sumatera Utara.
Jaraknya kalau dari Jakarta ini sekitar 1000 kilometer, lebih sedikit. Ya, itu kalau kita sudah sampai di pertengahan, sudah sampai daerah apa? Daerah namanya Jambi misalnya, itu kita melihat ke belakang sudah apa, Pak? Sudah jauh. Tapi melihat ke depan masih jauh. Terasa kelemahan sebagai manusia. Ada rasa siksaan yang begitu luar biasa. Tapi harus kita tempuh setahun sekali untuk menyambung apa? Tali silaturahmi. Maka ketika kita sapar itu lemah, letih, lelah, disitulah terlihat kelemahan seorang hamba di hadapan siapa? Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka dalam kondisi itulah doa kita menjadi apa? Mustajab. Kondisi yang sama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dapatkan pada diri orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Betul atau tidak? Laki-laki pakaiannya hanya 2 lembar. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit mengikuti bentuk tubuh. Hanya ada izar. Apa itu izar, Pak? Kain sarung yang menutupi bagian bawah dan rida yang menutupi bagian atas. Tidak boleh melakukan apapun yang menunjukkan kemewahan. Contohnya apa? Pakai minyak wangi, ya. Memotong rambut dan bulu-bulu yang lainnya. Tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, tidak boleh bercampur badan, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh apa lagi? Memotong kuku, ya, dan lain sebagainya. Itu dilarang. Semuanya harus sama, semuanya harus seragam. Tidak bisa dibedakan mana presiden dan rakyat biasa, mana orang kaya dan mana orang biasa. Tidak bisa dibedakan, sama semuanya. Maka disitulah seolah-olah manusia berada di padang mahsyar. Mereka menunjukkan kelemahan mereka di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menunjukkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik doa itu doa apa? Yaumil Arafah. Dan begitu pun kalau kita renungkan ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih itu, ada yang namanya salat istisqa. Pernah dengar bapak-bapak? Apa itu istisqa? Minta hujan ya. Dalam kondisi kemarau, paceklik, kekeringan, maka disunahkan salat istisqa. Apa yang disunahkan ketika salat istisqa? Pakaian yang kita pakai adalah apa? Thawbul bidlah. Thawb al-bidlah. Pakaian kerja, Pak. Artinya kita berangkat ke lapangan dengan pakaian yang paling sering kita pakai hari-hari. Artinya kalau seseorang pergi ke kebun, maka pakaian ke kebunlah yang dia pakai untuk berangkat ke lapangan. Kalau dia seorang peternak, pakaian itulah yang dia pakai. Tentunya dengan syarat bersih dari yang namanya apa? Najis, kan begitu. Ya, pakaian hari-hari. Kalau dia seorang karyawan di pabrik atau di perusahaan, itulah yang dia pakai. Dikeluarkan apa? Hewan-hewan ternakan itu. Semuanya. Untuk menunjukkan apa? Kelemahan dan kerendahan kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun kondisinya kalau kita sedang puasa. Lemah atau tidak lemah, Pak? Lemah. Sekarang saja karena masih pagi kan. Nanti sudah siang, makin sore, kondisinya makin lemah, betul. Oleh karenanya kan doa saat kita puasa itu adalah mustajab. Kalau dalam hadis itu kita simpulkan paling minimal ada 3 waktu yang mustajab kita berdoa di bulan Ramadan. Kapan saja itu, Pak? 1, sahur. Sahur ya. Saat kita sahur, itu doa kita mustajab. Walaupun bukan karena sebab puasa. Tetapi karena itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Karena dalam hadis dikatakan apa?
Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Allahu tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Jangan tanyakan bagaimana turunnya, dan tentunya turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Itu perkara yang sifatnya goib. Kita hanya diberitahu, dan karena yang memberitahunya adalah orang yang terpercaya, yaitu Shadiqul Masduq, Nabi Muhammad SAW, maka kita nuthbituha, kita menetapkannya, kita meyakininya, kita mengimaninya tanpa menanyakan kaifa. Apa itu kaifa? Bagaimana? Nggak usah tanya bagaimana. Yang pasti di sepertiga malam yang terakhir, Allahu tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, kemudian dia berfirman, hal min sa'il. Hei hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang meminta sehingga aku berikan? Adakah yang memohon aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun apa? Aku ampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, beliau berkata ada tiga golongan, Pak. Yang doanya adalah la turad da'watuhum. Doa mereka tidak akan ditolak. Satu siapa? Al-Imamul Adil. Apa itu Al-Imamul Adil? Seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang tunduk kepada semua ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang pemimpin yang berjuang, melindungi, merawat, memakmurkan, menegakkan keadilan, menghilangkan segala kezaliman, menunaikan hak dan kewajiban. Ini imam yang apa namanya ini? Imam yang adil. Kalau dia berdoa, mustajab. Yang kedua kata Nabi adalah orang yang berpuasa. Di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah dakwatul mazlum. Apa itu dakwatul mazlum? Doa orang yang al-mazlum, terzalimi. Ya, Rasul berkata dalam hadisnya, wattaqu apa? Wattaqu dakwatal mazlum. Waspada, hati-hatilah kalian dengan doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguh tidak ada penghalang antara dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Bahkan seandainya pun dia tidak beriman, bahkan seandainya yang zalim itu seorang muslim, wattaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Berhati-hatilah dengan doa apa? Orang yang terzalimi. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah menjelang berbuka. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi, di antara doa yang paling mustajab adalah doa menjelang berbuka puasa. Kenapa, Pak? Kenapa menjelang berbuka puasa doa menjadi sangat mustajab? Sangat lemah. Oh, itu energinya sudah sisa-sisa terakhir. Ya, apalagi di negeri-negeri yang lebih panjang puasanya. Di negeri kita berapa? 13 jam ada, Pak? Atau 14, 13? Sekitar 13 jam ya. Kita menahan haus dan lapar. Menjelang berbuka tentunya kondisinya makin lemah, makin haus, makin lapar. Walaupun kadang dengan satu teguk air sebenarnya sudah apa? Sudah terobati rasa haus kita, lapar dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya yang maha luas rahmatnya, yang maha luas karunia-Nya, menjadikan waktu menjelang berbuka itu adalah waktu yang mustajab. Oleh karenanya dua waktu inilah yang paling banyak dirusak, yaitu ketika sahur dan menjelang apa? Berbuka, sering dirusak. Atau kita rela waktu itu dirusak.
Misalnya dengan acara apa itu, Pak? Acara TV. Dan kadang acara televisinya juga tidak berfaedah, mohon maaf. Hanya sendau gurau yang biasanya tidak lepas daripada apa? Istilahnya apa tuh, Pak? Menghina fisik biasanya ya. Kalau lelucon di Indonesia saya lihat kebanyakan fokusnya kepada apa? Penghinaan terhadap apa? Fisik ya, warna kulit atau bentuk tubuh dan lain sebagainya. Tentunya dilaknat ya, ini dilaknat ya. Ditambah lagi nanti berbohong untuk membuat orang apa? Tertawa. Rasul berkata, sungguh Allah melaknat orang-orang yang apa? Berbohong. Liyudhikan nas, untuk menjadikan apa? Manusia tertawa. Makanya fokus mereka bagaimana merusak dua waktu ini. Satu kapan? Sahur. Yang kedua menjelang berbuka puasa. Oleh karenanya kita suka heran ya melihat realita yang sulit kita pahami. Harusnya di bulan Ramadan ini kondisi lebih tenang, lebih nyaman. Yang ada malah sebaliknya ya, tawuran atau apa itu banyak. Dan tidak jarang korban jiwa, Pak. Tidak jarang apa? Kita baca hari-hari ini di apa? Di berita, kita tonton di apa namanya di YouTube, di media sosial, la haula wala quwata illa billah. Termasuk daerah saya, daerah Jakarta Selatan itu luar biasa juga. Ya istilahnya pas sahur on apa namanya? Sahur on the road. Malah digunakan ajang untuk apa? Saling bunuh, saling serang, saling melukai. Kebetulan ada apa namanya sepupu dari istri saya itu yang ikut sahur on the road ya di daerah Jakarta Pusat sama kawan-kawannya satu sekolah sampai di sana beberapa tahun yang lalu, Masya Allah terlibat hal yang seperti itu. Apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah, wajahnya disiram air keras. Pagi-pagi bulan Ramadan, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Langsung kita buru-buru mendengar informasi itu, pergi ke Cempaka Putih ya, rumah sakit Islam. Kita menjenguk ke sana, kondisi sudah apa namanya, wajahnya tersiram air. Dan ironisnya itu terjadi kapan, Pak? Di bulan Ramadan. Artinya ada semacam satu usaha ya yang disengaja merusak apa namanya kesucian, kemuliaan bulan Ramadan. Artinya bahwa Ramadan ini adalah kesempatan kita berdoa. Ya. Dan itu hikmahnya, Pak. Kenapa di Al-Baqarah 183 sampai 187 diselipkan ayat tentang doa? Betul atau tidak? Ayat puasa itu kan Al-Baqarah 1 berapa? 83 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. 184 ayyamam ma'dudat. 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Tiba-tiba saja di 186 Allah Subhanahu wa taala membahas tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat. Ayat 187-nya balik lagi masalah apa? Puasa. Uhilla lakum apa? Lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian, wahai orang-orang Islam, di malam hari di bulan Ramadan, mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Kalau dihalalkan berarti sebelumnya apa, Pak? Haram ya. Di awal-awal begitu, Pak. Pokoknya siapa yang habis maghrib dia tidur, tidak boleh lagi dia makan minum, dan tidak boleh lagi dia mencampuri istrinya. Jadi ukurannya seperti itu di awal. Maghrib kita buka puasa, lalu siapa yang tidur, maka ketika dia tidur dimulailah puasa sampai maghrib esok harinya. Dan itu terasa berat untuk para sahabat. Maka turunlah kemudahan di Al-Baqarah berapa? 187. Tapi kita ingin fokus Al-Baqarah 186.
Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Pernah dengar atau tidak Bapak-bapak? Asbabun nuzul Al-Baqarah 186. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi." Apa artinya, Pak? Ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat dengan kita sehingga kita cukup bermunajat kepadanya, ataukah ba'idun? Apa itu ba'idun? Dia jauh dari kita. Fanunadihi, sehingga kami perlu menyeru, memanggilnya. Ketika para sahabat bertanya seperti itu, bukan Nabi yang menjawab. Biasanya kalau ada pertanyaan yang menjawab siapa, Pak? Nabi. Betul atau tidak? Misalnya, yas'alunaka 'anil anfal. Artinya apa tuh? Yas'alunaka. Mereka bertanya, kaknya kamu Nabi Muhammad SAW, anil anfal. Apa itu anfal? Harta rampasan perang. Kulil anfalu lillah. Kul. Jawablah ya Rasulullah, al-anfal itu milik Allah. Yas'alunaka anir ruh. Apa artinya? Mereka bertanya kepadamu tentang perkara ruh. Kul. Kulir ruhu min amri rabbi. Jawablah. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam menjawab. Yas'alunaka anil mahid. Apa artinya tuh? Mereka bertanya kepadamu tentang perkara darah haid. Kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Darah haid itu kotor. Jauhi istrimu, jangan campuri dia ketika dia haid. Apalagi? Yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan haram. Apa hukumnya berperang di bulan itu? Allah katakan, kul qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Dan banyak yang seperti itu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Kul, gitu. Tapi ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rabb kita itu dekat atau jauh? Yang menjawab bukan Rasulullah. Tapi siapa, Pak? Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku itu. Tidak ada kalimat kul inni qarib. Ada tidak? Ada atau tidak? Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku itu bertanya tentang diriku, biasanya di ayat yang lain jawabannya dimulai dengan kata apa? Kul. Tapi ini tidak ada. Allah sendiri yang langsung menjawab sebagai penegasan bahwa dia benar-benar apa, Pak? Dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau normalnya seperti ayat yang lain, harusnya begini, wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Tapi tidak ada kalimat itu. Tidak ada kata kul sebagai penegasan yang begitu luar biasa bahwa Allah itu benar-benar dekat dengan siapa? Dengan hambanya. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan hikmah kenapa di pertengahan ayat puasa dimunculkan ayat doa, apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, bahwa di antara sekian banyak amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan adalah berdoa. Selama ini kan kalau kita dengar Ramadan itu puasa, apalagi baca Quran, salat malam, menghidupkan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Ternyata ya dimasukkan ke dalam amalan-amalan yang harus kita perbanyak di bulan ini adalah apa? Ad-du'a. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, Pak.
Tapi walaupun Allah dekat, Allah maha tinggi. Bertentangan tidak menurut bapak-bapak? Atau tidak? Allah dekat atau jauh dengan kita? Dekat. Tapi dia maha tinggi. Tapi di waktu yang sama dia maha tinggi. Dan pada hari kiamat nanti alam semesta ini, bumi ini hanyalah satu hal yang sangat kecil di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Allah katakan apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Jadi bumi ini pada hari kiamat di bawah genggaman siapa? Allah. Maka Bapak jangan bingung, kok bisa sih Allah itu dekat tapi apa? Tinggi. Oh iya, karena dia tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluknya. Sama kayak orang yang berlogika. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, berarti dia diliputi oleh apa? Langit pertama, langit kedua. Oh berarti langit lebih besar dari siapa? Nah, ini karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita tidak begitu, kita katakan dia turun. Bagaimana turunnya? Nggak tahu. Apakah sama dengan turunnya makhluk? Tidak. Ya, an-nuzulu ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Turun ya turun jelas dalam bahasa Arab. Mengimaninya wajib. Menanyakan bagaimana bid'ah. Ya, menanyakan bagaimana itu apa? Bid'ah. Oleh karenanya kata para ulama, ini kita sebut dengan apa? Ma'iyah. Pernah dengar nggak Pak? Ma'iyah. Pernah dengar ma'iyah? Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam idhuma fil ghar. Ketika keduanya di dalam gua. Dengan siapa Nabi Muhammad dalam gua? Abu Bakar radhiyallahu an. Idh qala li sahibihi la tahzan. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan sedih. Jangan sedih. Kenapa jangan sedih, Pak? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Apa maksudnya Allah bersama kita? Enggak usah bingung, Pak. Lanjutkan saja ayatnya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah berikan mereka kekuatan dengan tentara yang tidak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru apa? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru hiya sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh siapa? Firaun. Bani Israel merasa bingung. Wahai Nabiullah Musa, harusnya larinya ke gunung. Kenapa malah larinya kemana Pak? Ke pinggir laut. Allah abadikan dalam firman-Nya, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua pasukan itu saling melihat dari kejauhan, maka sahabat Musa berkata, "Inna lamudrakun." Ah, ini kalau begini Musa, kita bentar lagi ketangkap. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Kalla. Kalla. Apa kan? Kalla. Apa artinya kalla, Pak? Enggak akan ketangkap. Inna ma'iya rabbi. Apa itu ma'iya? Bersamaku ada Rabbku. Dan dia akan memberikan aku petunjuk. Kalau saya bertanya ke bapak-bapak, Allah itu bersama orang yang beriman, benar atau tidak benar? Hah? Benar. Allah itu bersama orang kafir, benar atau tidak benar? Hmm? Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian di sini mencakup yang beriman dan yang tidak? Betul atau tidak? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Allah bersama orang yang beriman, betul? Betul.
Allah bersama orang kafir? Pertanyaannya, apa bedanya ma'iyah Allah bersama orang yang beriman dengan ma'iyah Allah bersama orang kafir? Hmm? Ma'iyahnya karena keridhaan. Allahu Akbar. Ma'iyah Allah dengan yang beriman ada dasar keridhaan. Begitu. Bisa. Apalagi selain itu. Ma'iyahnya dengan orang kafir bimakna diartikan mengawasi atau menguasai atau mengetahui atau melihat. Bisa juga. Atau tunduk atau rendah. Bisa. Tunduk. Mereka tunduk. Tunduk. Tunduk kepada sunnah kauniyah. Hukum alam yang Allah gariskan di alam semesta. Mereka harus menjadi orang tua pada waktunya. Putih nanti apa? Rambutnya. Dan mereka nggak bisa mengatakan saya nggak mau apa? Nggak mau putih, harus hitam. Kalaupun bisa ya di apa Pak? Diwarna begitu kan? Adapun ma'iyah Allah dengan orang yang beriman itu bimakna an-nusrah, pertolongan, at-ta'yid, al-hidayah, apalagi Pak? At-tamkin, diberikan kemenangan. Apalagi? Al-irsyad, diberikan apa? Petunjuk dan lain sebagainya. Artinya Allah bersama seluruh hambanya. Ini kita sebut dengan al-ma'iyatul ammah. Apa? Al-ma'iyatul ammah. Dan Allah bersama orang yang beriman ini kita sebut dengan apa? Ma'iyatul khassah. Kebersamaan yang sifatnya khusus. Berarti ketika Allah mengatakan Allah itu dekat dengan hamba-hambanya, ini bersifat umum atau khusus? Dalam konteks ayat ini khusus, karena maksudnya adalah dikabulkannya doa. Jelas atau tidak? Karena kalau orang kafir, walaupun Allah dekat dengan mereka, tidak diartikan apa? Dikabulkannya doa. Maka ini berarti kebersamaan yang sifatnya apa? Khos. Apa itu khos? Bersifat khusus. Jelas Bapak? Jadi bulan puasa ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak apa? Doa. Tapi ya baca ayatnya jangan sampai kepada kalimat apa tuh? Fa inni qarib, lanjutkan ayatnya Pak. Apa kata Allah? Ujibu dakwatad da'i. Aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa. Idadaan, kalau mereka berdoa. Tapi dengan syarat. Siapa yang tahu syaratnya apa? Kalau kita ingin diijabah, falyastajibuli. Apa itu falyastajibuli? Kalau kalian pengen diijabah, ya kalian juga harus mengijabah. Kalau kalian ingin diijabah, kalian juga apa? Harus mengijabah. Saya harus mengijabah seruan Allah. Harus mengiyakan seruan Allah. Apa seruan Allah kepada saya, Pak? Beriman, bertakwa, sholat, zakat, apa lagi? Menutup aurat, amar ma'ruf nahi mungkar, membaca Al-Quran, zikir, banyak ya. Falyastajibuli. Kalau mereka mau aku ijabah, mereka pun harus mengijabah. Apakah cukup sekedar mengijabah artinya melaksanakan semua perintah Allah? La. Wal yu'minu bi. Dan mereka pun harus beriman, artinya memurnikan ibadah mereka hanya kepadaku. La'allahum yarshudun. Agar dengan dua hal itu mereka mendapatkan apa? Irsyad. Apa itu irsyad? Tolongan, petunjuk, bimbingan, dan lain sebagainya. Ini sudah syuruk atau belum Pak Andi ini? Baru syuruk. Baik, saya rasa itu Pak Andi. Beberapa poin yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya saya serahkan Pak Andi apabila ada pertanyaan.
Jazakallahu khairan kasiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Rizky Nasution. Di antara jamaah yang hadir di masjid maupun yang hadir di rumah melalui online, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Quran surat Al-Baqarah 186 tadi terkait Al-Baqarah 186. Ya, terkait Allah dekat. Bagaimana sih untuk kaidah atau kaifiyat untuk dalam kita berdoa semoga agar kita sesuai dengan tuntunan Nabi dan sebagai usaha kita atau ikhtiar kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Terutama kalau misalnya ada yang doa dengan jahat dan bahkan mungkin pakai yang keras. Barakallahu fiikum. Tentunya dalam ajaran Islam ada pembahasan tentang adabu ad-du'a. Adabu ad-du'a. Adab-adab berdoa apa? Banyak sekali. Adab-adab berdoa itu banyak sekali. Misalnya kalau kita urutkan seolah-olah kita akan berdoa, hal yang pertama hendaknya kita melakukan apa-apa yang Allah cintai. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Ketika kita akan berdoa, hendaknya kita berwudu. Karena Allah itu yuhibbul mutatahhirin. Menyukai orang-orang yang bersuci. Yang kedua, kalau kita hendak berdoa, hendaknya kita menghadap kiblat. Kenapa harus menghadap kiblat? Li'annaha asyraful jihah. Karena kiblat itu adalah semulia-mulia apa? Arah. Yang ketiga, kalau kita hendak berdoa, hendaknya bibutuni akufikum, kata Nabi. Berdoalah dengan butuni akufikum. Apa itu butuni akufikum? Telapak tangan. Ya, dalam riwayat Nabi begini. Ya, dalam riwayat Ibnu Abbas begini. Nabi hadapkan apa? Kedua tangannya di hadapan wajahnya. Ya, memohon begini. Jelas? Ini mengangkat tangan. Yang keempat, setelah kita mengangkat tangan, lanjutkan dengan memuji Allah. Dengan lapas yang kita bisa. Boleh kita katakan Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Itu kata Nabi dalam hadisnya membuat malaikat apa? Membuat malaikat apa? Bingung menuliskan pahalanya. Siapa yang mengucapkan kalimat itu, Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik, maka menjadikan malaikat apa? Bingung menuliskan pahalanya, saking banyaknya pahalanya. Kalau kita beres memuji Allah dengan lapas-lapas yang kita hafal, lanjutkan dengan bersolawat. Ya, bersolawat kepada Nabi SAW. Tidak akan dikabulkan doa sampai seorang hamba bersolawat kepada siapa? Nabi SAW. Yang selanjutnya hendaknya kita melakukan ihdar al-qalb. Apa itu ihdarul qalb? Menghadirkan hati. Karena dalam hadis Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah la yastajibu du'a min qalbin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Apa itu hati yang lalai, Pak? Ya mulutnya bergerak. Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik misalnya. Dia baca doa tapi pikirannya apa? Di tempat yang lain. Nah, itu tidak. Setelah itu hendaknya kita meminta kebaikan dunia akhirat untuk kita. Nabi dalam hadisnya berkata, mulailah meminta kebaikan untuk diri kalian. Jadi sebelum kita minta kebaikan untuk orang tua, minta kebaikan untuk anak, istri, keluarga, mulai dari apa? Kebaikan untuk diri sendiri. Boleh Bapak bilang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa agnini bifadlika amman si. Atau doa-doa yang lain. Untuk kebaikan apa? Dunia akhirat. Setelah itu disambung untuk orang tua kita. Sambung untuk anak dan istri kita. Dan minta hal-hal yang apa? Yang baik perkara dunia ataupun akhirat, selama bukan kemaksiatan dan selama bukan apa
memutus tali silaturahmi pasti dikabulkan kata Nabi. Yang selanjutnya kata Nabi, jangan tergesa-gesa. Apa itu yang dimaksud tergesa-gesa? Nabi berkata, si fulan berkata, saya sudah doa, tapi sampai sekarang apa? Itu yang dimaksud dengan apa? Tergesa-gesa. Yang selanjutnya cari waktu yang mustajab. Apa itu waktu yang mustajab, Pak? Yang tadi yang kita sebutkan banyak ya. Salah satunya sepertiga malam terakhir, malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa kita terhalang. Apa kira-kira yang menghalangi doa kita, Pak? Makanan? Menghalangi atau tidak? Ada seorang laki-laki di zaman Nabi gini, Pak, ngangkat tangan. Ya Rob, ya Rob. Padahal bajunya sudah kusut. Rambutnya sudah apa? Kusut juga. Ya, bajunya lusuh. Rambutnya kusut. Tubuhnya berdebu. Dia angkat tangan. Ya Rob, ya Rob. Nabi berkata, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa gudhiya biharam, fa anna yustajabulah. Kasihan ya orang itu, doanya udah khusyuk banget, tapi sayangnya masih makan yang haram, masih minum yang haram, usahanya pun masih yang haram. Fa anna yustajabulah. Kalau gitu gimana akan dikabulkan doanya? Artinya hindari sebab-sebab yang apa namanya menjadi sebab kita terhalang doa kita. Itu secara umum seperti itu, Pak. Apa namanya adab-adab ketika kita berdoa. Allah alam bisawab. Baik. Ada lagi, Bapak-bapak? Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa doa-doa mustajab waktunya yang pas seperti apa dan kondisi kita lemah barangkali gitu ya. Salah satunya terkait dengan safar. Era sekarang kalau safar itu kadang-kadang tujuannya juga seneng-seneng, misalnya pesawat, terus mungkin ke Labuan Bajo. Kira-kira kalau pas posisi seperti itu, kira-kira di mana posisi lemah yang mustajabnya barangkali itu sebenarnya. Artinya semuanya nikmat ya. Kita berangkat ke Pulau Gebang, kita naik bis apa istilah sleeper atau apa itu? Kita ke Jogja atau ke Surabaya, udah seperti di kamar pribadi. Nyaman tempat tidurnya, dingin, sepanjang jalan aksesnya internet lancar, nggak ada lubang karena Trans Jawa. Lalu di mana sisi kelemahannya kan begitu? Kata para ulama, wallahu a'lam bishawab, safar yang mustajab untuk berdoa adalah as-safaru min ajli al-mubah. Yaitu safar yang dilakukan untuk tujuan yang mubah, untuk tujuan yang halal, untuk tujuan yang boleh. Selama safar kita itu tujuannya adalah mubah, tujuannya adalah boleh, seberapa nyaman pun kondisi perjalanannya, itu tidak menghilangkan status safar. Oleh karenanya dalam hadis, Nabi tidak pernah membedakan antara orang yang safar berjalan kaki dengan orang yang safar naik keledai, dengan orang yang safar naik unta, dengan orang yang safar naik naik kuda, dengan yang safar naik misalnya di zaman Nabi ada kapal laut. Tidak dibedakan oleh Nabi. Padahal naik kuda lebih nyaman daripada naik unta. Naik unta lebih nyaman daripada naik keledai. Dan naik keledai lebih nyaman daripada jalan kaki. Tapi Nabi nggak pernah membedakan itu. Yang terpenting adalah tujuan safar kita adalah sesuatu yang mubah. Ya, bukan untuk tujuan maksiat. Apa itu safar yang mubah? Banyak, Pak. Mungkin Bapak ada tujuan bisnis keluar kota, atau ada mungkin tujuan berwisata. Itu kan mubah juga. Wisata itu mubah. Apalagi kalau tujuannya mulia seperti silaturahmi dan lain sebagainya. Oleh karenanya tidak masalah, Pak. Walaupun kondisinya, itulah kenikmatan yang Allah berikan. Ya, pernah satu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, untuk apa sih kita mengqashar salat? Padahal kan Allah bilang dalam Al-Quran, idza darabtum fil ardi falaysa lakum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru.
Tidak ada dosa bagi kalian kalau lagi safar, kalian mengqashar salat. Kalau kalian khawatir akan diserang oleh musuh. Apa kata Umar bin Khattab? Sekarang kita sudah menang. Tidak ada kekhawatiran musuh akan apa? Menyerang kita. Aman negeri kita ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, udah jangan tanya begitu. Itu hadiah dari Allah. Ya, faqbalu hadiyatahu. Ambil hadiah itu, kata siapa? Kata Rasul, itu adalah hadiah dari Allah. Rukhsah, keringanan dari Allah. Ambil rukhsah tersebut. Allah alam bisa. Baik. Baik, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon keterangan mengenai masalah doa-doa bersama, Ustadz. Doa bersama. Kapan boleh doa bersama, kapan harus sendiri-sendiri? Baik. Ya, saya kalau fair. Doa bersama ya ketika di khutbah Jumat kita komando imamnya yang berdoa. Salat istisqa komando imamnya berdoa. Begitupun doa yang dipanjatkan di khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu pun dikomando oleh siapa? Oleh imam. Adapun doa yang sendiri-sendiri, hukum asal doa sendiri-sendiri. Hukum asal doa adalah sendiri-sendiri, kecuali yang dikhususkan oleh Nabi. Ada beberapa kondisi di mana Nabi menghususkan doa itu tidak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama. Istisqa itu bersama-sama. Idul Fitr, Idul Adha, hari Jumat. Itu ketika imam doa di atas mimbar, jamaah jangan apa? Doa masing-masing, tidak. Jelas tidak, Pak? Ya. Lalu setelah sholat, apakah itu sendiri-sendiri atau masing-masing? Wallahu bishawab, hukum asalnya apa? Sendiri-sendiri. Ya. Hukum asalnya dia sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau di dalam satu momentum, misalnya pengajian, ada seorang jamaah berkata kepada syekhnya, wahai syekh, tolong panjatkan doa agar kami mengaminkan, gak ada masalah. Jelas, Pak. Misalnya ada syekh atau saya misalnya, ada seorang jamaah berkata, Ustaz, ini nanti di akhir tolong ditutup dengan doa ya, biar kami mengaminkan. Gak ada masalah. Jelas, Pak. Sebagaimana dahulu para sahabat biasa datang kepada Nabi, minta didoakan, kemudian mereka mengaminkan apa? Doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisa. Saya rasa nggak ada masalah, Pak. Artinya dalam pernikahan setelah akad nikah kita doakan, walaupun kalau doa Nabi sih pendek. Ya Allahumma barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalaupun kita mau minta seorang ustadz untuk mendoakan kebaikan dunia akhirat lalu kita aminkan, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Allah alam bissawab. Baik, ada yang lain? Mungkin dari kami nih Ustaz, bagaimana menafsirkan bahwa di bulan Ramadan ini kan setan-setan dibelenggu Ustaz. Nah tadi Pak Ustadz sampaikan itu memang fenomena di negara kita terutama atau di daerah kita, malah di Ramadan ini banyak sekali hal yang mengkhawatirkan. Terima kasih. Baik. Dua hal yang menjadikan manusia menyimpang itu kan internal dan eksternal. Internal adalah dalam Al-Quran disebut an-nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu punya kecenderungan menyuruh yang jelek, yang buruk. Itu tidak dipenjara, Pak. Walaupun semestinya orang ketika berpuasa itu nafsunya melemah. Ya, cuman kan tawuran itu di malam hari. Atau ada tawuran menjelang berbuka. Saya belum pernah dengar. Artinya memang orang yang tawuran itu di akhir malam. Atau ngabuburit ada. La haula wala quwata illa billah. Jadi betul Pak Andi, setan itu dibelenggu, tapi nafsu ya masih ada. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri seseorang itu fujur, kecenderungan melakukan dosa, wa taqwaha. Tapi ada juga kecenderungan melakukan yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Ya, wa qad khaba man dassaha. Telah merugi orang yang mengotori apa? Jadi ada faktor internal juga.
Nggak selalu faktor eksternal. Eksternal nanti banyak. Ada setan yang menghiasi maksiat, ada kawan-kawan yang jelek yang apa? Mempengaruhi, ada lingkungan macam-macam lah itu. Ya, tetapi ternyata dari internal kita juga ada. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an itu apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Jadi ada orang-orang yang mempertuhankan apa? Hawa nafsu. Allah alam bisa.